intinya kebagi dua lah. Ada orang yang masih semangat main, Kvaratskhelia masih semangat main, Di Lorenzo mesti diakui dia masih punya semangat main, Lobotka masih punya semangat main, sisanya enggak. Osimhen enggak, kalau di masa lu mati lu ya. Emang udah mau keluar, dia itu dimainin terus supaya harganya tuh enggak turun. Udah itu doang. Halo Tifosi, welcome back to Pinball Opini Football. Asik banget. Apa kabar teman-teman semua Tifosi, apalagi fans Inter? Pasti kalian lagi happy-happynya karena masih dalam euforia kemenangan Scudetto ke-20 Inter yang mampu direngkuh lewat pertandingan derby della Madonnina dan jadi sejarah pertama kalinya Scudetto ditentukan lewat pertandingan derby della Madonnina. Betul. Kepada lemes-lemes amat Seven Villa kan? Ya kan lu tahu kenapa gue lemes. Lu nggak pakai baju Milan juga sih? Enggak, ini udah ada yang udah. Oh, ini biar off 20. Keringetan. Respect. Respect dong. 20. Jersey. Ya udah. Mahkotanya gue pinjam. Kali ini gue Aldi sebagai host, masih bersama ketiga teman gue, yaitu ada Rangga, Reza, dan Bang Bara. Dan kali ini kita akan membahas keempat tim sisa yang akan memperebutkan zona UCL, di mana kita udah mendapatkan hampir pasti Italia bakal menduduki posisi pertama dalam koefisien mantap. Eropa ya. Jadi di posisi pertama, keduanya sekarang lagi ada Jerman yang mengirimkan banyak tim juga dalam UCL 2, UL 1 ya. Terus ketiga kecap Inggris kan? Iya, ketiga Inggris, cuma 1 doang. Best league in the world. Aston Villa doang itu juga ya. Best league in the world. Best league in the world. Oke, jadi karena kita punya 4 slot sisa, kita akan membahas beberapa tim yang kemungkinan mampu memperebutkan posisi itu. Ada ya kalau nggak salah 10-11 itu sebenarnya masih bisa lah untuk matematis masih bisa. Secara matematis ya. Secara matematis. Ini kita bahas setelah Giornata ke-3 kemarin. Ya. Jadi udah ya Giornata 3-3 udah ya? Udah kan udah selesai semuanya, udah berpesta pora. Jadi gue lupa. Nggak nonton. Lu kan jejak digitalnya ada lah. Ada yang minta lu buka baju lu episode kemarin. Nggak dibuka. Tadi Aldi udah. Aldi Saweria aja udah nggak keluarin. Iya. Kasian malu. Halo Saweria, langsung aja kita ingetin ke teman-teman, kita ada link Saweria di bawah ini. Jadi untuk teman-teman yang ingin sedikit memberikan supportnya, silahkan langsung klik link di deskripsi atau scan barcode yang ada di layar kalian. Oke? Sekarang kita akan menampilkan klasmen sementara di Serie A setelah Giornata ke-33. Betul nih, silahkan dibaca, di mana di Inter sudah tidak akan bergoyah kemanapun, tetap di posisi 1 walaupun kecuali Calciopoli. Iya, gue nggak tahu. Kecuali terbukti ya? Kecuali kecuali ada kasus. Kayak waktu itu Juventus kan naik turun. Iya. Ada Rang. Jangan gitu. Respect. Juventus musim lalu gitu, naik turun. Turun, terus di recover, terus turun lagi kan? Iya. Ini mah kerja keras sudah fix. Iya, gue mau kasih tahu. Ya Inter 86 poin, sedangkan AC Milan di bawahnya 69, dan kalian baca sendiri di bawahnya. Pokoknya dari tim 11 sampai tim kedua itu masih bisa memperebutkan posisi 5 besar sebenarnya, dan posisi 11 ke bawah itu masih ada kesempatan juga untuk degradasi kalau mereka mau ya. Iya, kalau mereka mau. Kalau kalah terus. Ya udah kalau gitu langsung aja kita bahas tim pertama yang memiliki kesempatan, walaupun menurut kita agak sedikit kecil nih. Ada tim Torino yang sekarang ada di posisi ke-10. Di sisa 5 Giornata mereka terakhir akan melawan Inter, Torino, Bologna, Verona, AC Milan, dan Atalanta. Nah, ini menurut Reja terlebih dahulu mungkin gimana nih melihat jadwal Torino yang cukup padat ini? Ya cukup sulit lah. Selain cukup padat, ini juga cukup sulit. Padat sih enggak lah ya. Maksudnya kayak mainnya ya di akhir pekan aja. Tapi kalau gue ngelihat Torino gini sih, iya dong kan mainnya emang tiap minggu deh. Ya maksudnya makanya di weekend doang bang, nggak ada main di Eropa lagi. Kayak Inter kan nggak main di Eropa lagi kan. Kecuali reschedule ke Senin kan nggak main di weekend. Iya benar sih. Benar ya udah. Tapi nggak dimainin di weekend, Sabtu Minggu. Sabtu Minggu ya. Udah. Nah kalau gue ngeliatnya gini, Torino itu kayak start di awalnya itu kan nggak terlalu baik ya di musim ini, dan setelah Giornata 30 itu sebenarnya semua tim ya udah tancap gas juga. Nah Torino ini walaupun memang secara performa juga cukup mengejutkan bukan mengejutkan ya, maksudnya cukup baik di beberapa minggu, 1 bulan terakhir gitu. Tapi kayaknya kalau untuk dia masuk ke zona 5 besar tuh nggak bisa. Gue berani bilang ini nggak bisa gitu, karena selain dia harus
mati-matian menang terus gitu, ya gimana caranya dia harus ngarepin juga tim lain kalah kan untuk nilai matematisnya ini dia bisa ngerangsek ke posisi 5 besar gitu. Ya gua rasa ini nggak akan jadi musim yang baik juga buat Torino. Dia akan ada di pertengahan papan klasmen aja. Ya mungkin kabar baiknya buat pemain-pemainnya, individu-individu yang bermain baik gitu, kayak Raul Bellanova yang dipanggil timnas gitu, dan jadi pilihan utama juga ya di sama Spalletti gitu. Terus juga si Buongiorno itu gua rasa juga mungkin dilirik juga sama Inter mungkin ya, kayaknya mau narik kayaknya ya. Nah terus Dufan Zapata juga masih belum habis ya, mungkin itu bisa jadi opsi juga untuk dia pindah klub, mungkin ya kembali lagi ke Atalanta atau mungkin dibeli oleh tim-tim semenjana yang berusaha untuk merangsek ke papan atas ya di Serie A ini. Gue sih ngeliatnya gitu sih, mungkin individunya aja yang lagi high perform biar dilirik sama HRD tim lain. Kalau ngeliat prospek kayaknya dia ke Udinese harusnya bisa sih. Siapa? Si Zapata ya, Dufan Zapata, iya benar sih. Balik lagi dong, dia pernah Pernah. Nah, kalau menurut gue mungkin ada satu nama yang belum lu sebutin, ada Milinkovic Savic yang saat ini juga jadi salah satu kiper dengan penampilan yang cukup baik ya di 4 pertandingan terakhir dari 5 pertandingan terakhir dia mampu mencatatkan 4 clean sheet di mana 2 kemenangan, 2 seri, 1 kalah. Jadi hasilnya cukup baik juga dan pertahanan Torino sebenarnya lagi bagus di beberapa pertandingan terakhir nih. Kalau menurut lu gimana Torino? Apakah ini lawannya agak sulit soalnya ada Inter, Milan sama Atalanta. Iya, tapi juga mengejutkan di mungkin 7-8 Giornata terakhir ya. Mungkin spesifik ngomong 5 Giornata terakhir cuma sekali kalah, dan itu juga bukan kekalahan yang benar-benar kekalahan telak. Butuh effort juga, kalah lawan Empoli kan 3-2, sisanya mengejutkan. Ya bukan mengejutkan juga sih, Juventusnya lagi kurang juga, tapi 2 seri, 2 menang, 1 kalah. Itu buat gue, dan ketemu timnya juga ada tim sulit juga di situ, Juventus. Buat gue misi impossible juga sebenarnya buat Torino di 5 Giornata terakhir, karena harus ketemu dengan 4 tim yang disebutin nih, Inter, Bologna, AC Milan, Atalanta juga lagi tim yang lagi lumayan uptrend. Milan biarpun kemarin kalah derby juga masih Milan yang dikdaya juga lah buat gue ya. Gue lihat, kecuali mungkin bisa nyolong poin di Verona, either 1 poin atau 3 poin, tapi dengan itu pun juga belum tentu membawa Torino bisa melesat jauh ke 5 besar, karena gapnya at least ya ke posisi 7 aja masih beda 6 poin sama Lazio kan. Dan Fiorentina juga masih belum main 1 pertandingan, jadi masih dia ada potensi naik ke posisi 8. Jadi ya posisinya dia sebenarnya buat Torino papan tengah juga sebenarnya udah cukup kan. Papan tengah untuk Torino memang di musim ini cukup untuk berbenah sampai musim depan. Jadi buat gue potensinya sih masih agak sulit sih dia untuk bisa merangsek ke at least ke 7 besar aja masih sulit gitu sih. Oke, next kita ke tim selanjutnya yang ada di posisi 9, yaitu ada Fiorentina dengan 47 poin. Tadi Torino 46 ya, 46 poin. Nah ini Fiorentina di 5 laga sebelumnya mengalami sama mirip-mirip juga sama Torino ya, 2 menang, 2 seri, 1 kali kalah. Yeah. Tapi di pertandingan selanjutnya mereka akan menghadapi Atalanta, Sassuolo, terus masih akan main di UECL, terus ada 2 kali ya, grup 2 kali, terus ada Hellas Verona, 2 sisanya apa Pin? Gue nggak ada nih di bawah nih. Pokoknya yang Serie A-nya. Sebentar ya, saya cari. Ada tadi sisanya yang belum, masih ada Napoli sama Cagliari. Nah ini Napoli dan Monza. Monza tuh di mana? Monza, jadi gua sebutin aja kali ya. Ada Sassuolo, ada Verona, ada Monza, ada Fiorentina, dan ada Napoli dan juga Cagliari. Jadi ini masih ada 1 game in hand sih sebenarnya. Iya, sama ada Coppa Italia. Betul. Jumat nanti. Mungkin saat ini tayang udah main ya. Udah, iya. Nah ini menurut Bang Bara dulu nih. Ya, di sini memang si Fiorentina sih tidak, kalau gue pribadi ya, gue merasa dia tidak layak buat bermain di UCL musim depan, karena pesaingnya dari segi permainan dan juga kapasitas pemainnya akan lebih bisa mewakili Italia, dan harusnya si Fiorentina fokus di ini aja di UCL aja, nambahin bagusin koefisien Italia terus. Final lagi kan kemarin dia final. Karena walaupun dia penentu lawan Atalanta, tapi di situ gue lihat tim lain karena memang peringkatnya sudah di atas Fiorentina ya akan lebih tinggi lah peluangnya buat masuk ke 5 besar. Karena walaupun di sini kan secara teknis Fiorentina yang persaingan head to head-nya cuma lawan Atalanta kan, sisanya kan Sassuolo, Verona itu sebenarnya menjadi penentu
mereka untuk selamat dari degradasi atau enggak klub-klub ini. Jadi ya fokus di USCL aja deh. Ya, kalau menurut lu gimana aja? Kalau menurut gua ya benar, Fiorentina fokus di UCL aja untuk dapat slot Eropa lagi kan. Jadi dia langsung free untuk dapat zona Eropa. Karena kalau untuk di Italia kayaknya Fiorentina ini tuh taktiknya kayak Milan juga gitu-gitu aja gitu. Nah ini dan gua rasa untuk ada perubahan taktikal yang radikal tuh kayaknya nggak bisa deh. Tapi ya Fiorentina gue rasa kalau untuk finish di posisi 7 itu masih terbuka lebar sih. Gue rasa emang Lazio, Napoli dan Fiorentina itu yang bakalan ngerebutin posisi UCL menurut gue untuk di posisi 7 ya. Oke. Nah ini untuk selanjutnya nih ada tim lu nggak? Napoli ada di peringkat 8 saat ini 49 poin. Ya sangat berbanding jauh ya. Dari posisi ke-5 selisih 6 poin. Dan 5 pertandingan terakhir tidak cukup baik ya karena cuma 1 kemenangan doang yang diraih. Itu pun dari Monza. Dan 5 pertandingan selanjutnya akan menghadapi Roma, Udinese, Bologna, Fiorentina sama Lecce. Jadi cukup berat juga ada Roma sama Bologna ya. Nah, menurut lu langsung nggak dari lu? Buat gue lu salah tadi masih ada 1 pertandingan dengan hasil baik. Seri lawan Inter. Oh iya benar. Satu poin itu rezeki lu lah buat lawan Inter. Benar. Sisanya ya memang minor. Tapi yang lawan Inter lumayan. Alhamdulillah 1 poin. Dengan pemain terbaik masih Kvaratskhelia Kvaratskhelia yang dibilang masih dibanding-bandingkan dengan Leo, pada Leo tidak bisa main ya. Nggak bisa jadi center forward. Ya, oke. Gua sangat berharap dengan Kvarat bisa jadi CF? Nggak bisa, tapi ratingnya masih lebih bagus. Oke, lanjut dari apa yang kita bicarakan yaitu adalah posisi dari Serie A. Saya berharap dengan 5 pertandingan ini saya berharap Napoli sebisa mungkin keluar dari zona Eropa. Kenapa? Yang pertama supaya ADL cepat-cepat menjual timnya karena dia hanya bisa sustain dan hidup dari hasil dari bonus UCL ya karena dia bonusnya dia tuh duit makannya itu dia dari hasil UCL sebenarnya makanya dia ngamuk-ngamuk ketika klub World Cup karena itu duit jajan anaknya diambil sama Juventus. Jadi dengan itu di luar semoga dia bisa fokus nanti di Bari karena Bari juga lagi lumayan struggle di Serie B nyaris degradasi juga. Jadi nggak apa-apa, Pak Adel fokus di Bari aja. Nanti ini bisa dijual ke Arab Saudi lah, karena Arab Saudi memang secara finansial lebih stabil ya. Lawan Roma feeling gue kalah, lawan Bologna feeling gue kalah, lawan Fiorentina feeling gue seri. Sisa 2-nya saya tidak bisa memprediksi lagi karena timnya papan tengah ke bawah ya. Jadi potensi untuk bisa dikalahin kayak lawan Napoli masih cukup terbuka lebar. Jadi ya sebisa mungkin keluar dari zona Eropa ya Napoli ya musim ini ya. Jadi gue prediksi gue sih harusnya Napoli bisa stay di posisi 8 atau 9 sih. Gitu. Tapi menurut gue Napoli adalah tim yang paling layak untuk masuk di zona Eropa di UCL. Dan kalau misalnya masuk di zona Eropa kan sebenarnya ada prize money-nya itu lumayan Ram. UCL dan iya memang, tapi maksudnya jadi ada pemasukan tambahan di mana jadinya ADL juga jadi bisa bongkar pasang pemain dan ya nggak usah jual Osimhen sama Kvaratskhelia itu udah 300 juta cuma. Iya masalahnya. Tapi layak lah dibanding Lazio gitu. Nggak terlalu worth it. Nggak, Lazio tuh lagi uptrend loh. Lazio itu lagi uptrend. Iya. Dan secara sisa pertandingan juga lebih mudah. Ntar mungkin bisa nanti kita lihat di luar dari Juventus lagi nggak stabil, Inter mungkin ada kemungkinan dia bakal rotasi juga. Jadi kekalahan juga udah bukan hal yang penting buat mereka. Jadi rotasi juga nggak masalah. Pertandingan terakhir lagi kan, buat party doang ya udahlah mainin Primavera yang pemain utamanya pada minum wine aja di tribun ya kan udah. Santai. Sebelum kita bahas Lazio mungkin tadi selalu bilang WCL masih itu. Layak masih layak secara permainan walaupun tadi Lazio uptrend tapi secara permainan menurut gue Napoli lebih tapi bisa. kayaknya nggak worth it buat Napolinya karena secara WCL pasti ada cost yang keluar karena mainnya tim-tim WCL kan random ya. Betul, main nanti di stasiun kereta ada tuh kalau yang main di pinggir ada kereta. Iya, jadi itu kayaknya kalau walaupun dapat duit prize money dari WCL tapi nggak sebanding sama nggak sebanding sama duit yang keluar juga. Karena kalau buat Fiorentina mungkin worth it karena dia butuh brandingan juga, butuh trofi juga. Jadi itu buat mereka WCL mungkin worth it. Buat Napoli, gua nggak terlalu yakin. Di matanya dia lebih ke duit sih. Trofi buat dia number 100 lah, nggak penting. Tapi pemain-pemainnya tuh masih passionate nggak sih Ran? Kan lu ada ngomong sebenarnya kalau di podcast Optis kan lu bilang kayak gue lebih milih mainin pemain Primavera karena mereka punya semangat juang gitu. Intinya kebagi dua lah. Ada orang yang masih semangat main, Kvaratskhelia masih semangat main, Di Lorenzo mesti diakui dia masih punya semangat main, Lobotka masih punya semangat main, sisanya enggak.
yang gua lihat. Osimhen enggak. Kalau di masa lu kan mati lu ya. emang udah mau keluar, dia itu dimainin terus supaya harganya tuh nggak turun. Udah itu doang. That's it. Oke, sekarang kita geser ke tim yang ada di atasnya, itu ada Lazio 52 poin. Seperti yang Angga bilang, lagi tren lagi bagus. Walaupun sebenarnya ada satu pemainnya itu Luis Alberto yang kemarin ketika diwawancara satu TV dia bilang, gue pengen mutusin kontrak ini sebenarnya. Dan ya jadi ini juga di Amalotti itu jadi kayak hubungannya kurang baik juga. Dia ke Palmeiras kan udah sah kan? Udah resmi. Emang ya? Ke Palmeiras. Anderson. Itu Anderson ya salah gue. Luis Alberto itu sebenarnya lagi dalam proses perpanjangan kontrak kata Igor Tudor. Cuman memang mesti diakui ini gue nggak tahu ya Lotito sama De Laurentiis itu sebenarnya cara pikirnya agak-agak pragmatis juga, agak-agak memang kepala batu juga. Jadi dia tuh mau dikontrak panjang tapi kenaikannya kalau nggak salah sedikit. Makanya Luis Alberto juga salah satu yang nggak terlalu happy sebenarnya di situ. Gitu. Dan ini sekarang jadi salah satu pemain terbaiknya juga Lazio. Setelah itu ada Mattia Zaccagni, Philip Anderson sama Rovella. Nah, untuk pertandingan kelima terakhir lumayan. Iya, ada Juve. Juve itu Copa. Oh iya, nanti malam. Pas kita syuting ini langsung main mereka. Terus ada Verona, Monza, Lazio, Inter sama satu lagi siapa? Satu lagi Sassuolo. Nah, Sassuolo kuda hitam. Ini menurut Bang Bara gimana? Lihat jadwalnya. Kalau di jadwal ini sih nggak ada yang terlalu berat ya, karena Inter pun kalau dia pertandingan terakhir rekornya pertandingan terakhir lawan Sassuolo dia itu di juara 37. Tapi si Inter ketika rekor ini benar-benar masih mau ngejar 103 nggak? Kalau memang masih udah nggak bisa maksimal. Jadi kayaknya udah ada motivasi juga 3 pertandingan terakhir gue rasa udah ngelepas matchnya di Serie A ya, karena juga udah jauh dengan Milan dan Juve. Main U16 ntar. Tapi kalau dari segi permainan balik lagi gue sih tetap ngarepnya kalau UCL tuh ya Roma, Atalanta atau Bologna sih. Iya. Ya kemungkinan dia masih tetap masuk zona Eropa lah. Ya posisi 6 atau posisi 7 masih possible sih untuk Lazio sih. Ngelihat trennya juga lagi bagus dan lawannya nggak seberat itu. Kecuali pecah fokus lawan Juventus. Tapi Bologna dengan catatan dia masih mempertahankan Thiago Motta dan itu ya pemain kuncinya kayak Zirkzee, terus gue lupa nama gelandangnya tuh ada Luis Ferguson atau si Saelemaekers juga lagi oke. 10 poin bisa lah Lazio di sisa match ini dapetin. 10 poin minimal. Jadi sekarang poinnya ada di 52, 10 poin ada di 62. Ya masih bisa kelima sebenarnya, kalau yang lain kalah semua sebenarnya. Oke, kita next ke tim di atasnya ada Atalanta yang mengalahkan Liverpool. Ya, ini tadi Lazio juga ada kemungkinan untuk melanggeng ke final Coppa. Kalau ini juga Atalanta ada kemungkinan untuk melanggeng ke final Europa League. Karena lawannya Marseille di mana yang lagi nggak bagus juga musim ini sebenarnya. Kalah sama Benfica menang lawan Benfica adu penalti doang. Dan ini jadwalnya cukup padat nih, ada di Coppa masih ada, terus di UEL tadi gue bilang. Tapi di 5 pertandingan terakhir di Serie A akan menghadapi Empoli, Salernitana, terus Roma, Lecce sama Torino. Yang mana kalau kita lihat sebenarnya cuma Roma yang agak bisa menyulitkan Atalanta. Lainnya tuh di atas kertas di atas kertas posisi 11 ke bawah kalau nggak salah ya. Torino doang yang posisi 10. Kalau lu lihat jadwalnya Atalanta seperti ini, gimana? Ini jadwal yang luar biasa padat dan Gasperini juga harus memutar otak karena dia sebenarnya nggak punya kedalaman squad yang merata banget kan, nggak punya, bahkan bukan merata banget, tapi emang nggak punya kedalaman squad yang baik gitu. Nah ini semoga nggak ada pemain yang cedera gitu ya, dan gue rasa kalau misalnya nggak ada pemain yang cedera ya Atalanta bisa masuk ke 5 besar sebenarnya, tapi kayaknya emang posisi 6 adalah posisi idealnya Atalanta sih, karena gue ngelihat di atasnya itu ada Roma, ada Bologna, ya itu adalah 2 tim yang emang benar-benar berusaha keras untuk, ya AS Roma juga butuh masuk UCL untuk mempertahankan Dybala misalnya pemain kuncinya, dan Bologna juga ingin merasakan lagi nikmatnya sensasi bermain di Eropa gitu. Nah tapi kalau untuk secara permainannya sendiri, ya gue rasa Atalanta ya harus lebih kreatif dan lebih pragmatis gitu ya Gasperininya untuk merotasi pemainnya ya untuk menang aja gitu. Gua rasa Gasperini nggak boleh kekeh untuk memainkan filosofinya, tapi ya bermain pragmatis aja. Gua rasa kalau misalnya bermain pragmatis, bermain yang emang reaktif ya, dalam hal ini pragmatisnya tuh reaktif, ya gua rasa
bisa sih gitu. Jadi dia harus ngelihat lawannya dulu gitu, mau bergerak kayak gimana, baru dia mainnya kayak apa. Dan berharap aja deh kayak Telar perform gitu. Nah ini kan sebenarnya Atalanta punya 2 jalur untuk bisa ke UCL ya. Ada jadi juara UEL Iya, atau benar. lewat dari klasemen 5 besar, sementara. iya. Yang dimana tadi gue bilang jadwalnya cukup mudah sebenarnya di atas kertas. Nah kalau menurut Bang Bara sebenarnya mereka lebih fokus baiknya di mana nih? Di UEL atau lewat jalur Scudetto aja? Scudetto lewat klasemen aja. Scudetto masih bisa bang. Itu kan udah dikunci. Ada Scudetto runner up nggak? Jadi sebenarnya kita bahas ini, kalau gua rasa sih 5 tim yang akan lolos ke UCL akan tetap dengan di klasemen ini sih. Mungkin perubahannya cuma dikit aja. Nanti kita akan lihat lagi setelah yang tim-tim lainnya ditampilkan ya. Gitu. Cuma di sini tetap pasti duit di UCL itu lebih menggiurkan dibanding dia juara untuk menjadi lolosnya ke European League ya. Gue rasa dia akan perjuangin juga ke UCL sih di. Ya maksudnya lewat jalur juara UEL apa lebih gampang mana nih? Menurut lu sebenarnya? gimana Bang kalau lu Dari fokusnya jalur juara kemana? UEL apa jalur yang sebenarnya masih bisa kalau misalnya dia bisa ngalahin Roma kan? Misalnya Roma kan posisi 5 di atasnya Persis. Iya benar-benar masih ketemu Roma sih. Masih bisa lewat jalur itu mereka lolos ya ke UCL. Akan dicoba dua-duanya sih karena tinggal sandungannya di Leverkusen aja sih. Leverkusen ya di final mungkin ya kalau misalnya kalah Roma lawan Leverkusen. Oke. Tapi katanya UEL itu settingannya Roma yang juara. Gue kemarin Wih. pas pulang bareng sama Gimana coba ini? sama Bung Wai, Bung Wai. Itu Milan sama Roma belum tanding kan? Itu ngobrol nih. Jadi gini kata dia, settingan itu sebenarnya Roma tuh juara finalnya ketemu Atalanta kata dia gitu. Nah sekarang mumpung on tape nih kita lihat aja nih kebenarannya. Kebenaran dari ditaruh di on cam biar bukan bisa kabur orang ya kacau banget dah. Black campaign. itu kan off the record harus ya Bang. Gila ini jurnalistik macam apa ini? Fans Roma udah tahu dari situ. Maksudnya entah itu cuma orang nyari sensasi atau apa, cuma tuh kayak Bagan apa tuh udah ada dari kemarin-kemarin. Itu mah kalau di Asia Tenggara kali Bang kayak gitu Bang. Ya itu di rumah judi. Iya coba bisa sih. Tapi Bisa. BTW Atalanta Fiorentina juga masih ada ini juga ya game in hand yang waktu itu disuspend ya. Itu kapan? Tapi itu cuma 15 menit berarti potensi. Bukan itu Udinese ya. Oh, Udinese. Kalau Ini ini kan yang presidennya Mokat. iya. Oh, si siapa? Sorry. Meninggoy. Ya, itu ada satu game in hand juga kan. Iya betul. Sorry. Tapi next ke Roma dulu mungkin. Roma ya sama tadi tetap akan main di UEL juga memperjuangkan tadi apa namanya konspirasinya berhasil dan akan lawan Leverkusen yang sebenarnya lagi bagus-bagusnya belum pernah kalah musim ini. Nah kalahnya sama Roma Bang. Iya jadi yang pertama. Nah menurut lu Kong dari jadwal terakhir ini kan lawan Udinese itu yang 15 menit terakhir. 15 menit terakhir. Terus lawan Napoli tim lu. Juventus, Atalanta. Dua lagi siapa? Atalanta, Genoa, Empoli dan Roma. Jadi sebenarnya jadwalnya Roma Roma ini. bener-bener bisa dibilang lagi lumayan jadwal neraka lah. Kecuali mungkin kita keluarkan Udinese kemungkinan feeling gue sih skornya nggak bakal berubah ya, feeling gue ya. Jadi kemungkinan yang cukup berat ada Juventus dan juga tadi ada Milan sih buat gue. Atalanta juga butuh ada semangat lebih. Jadi 3 pertandingan itu buat gue bakal jadi batu sandungan karena kemungkinan Napoli bakal pemain Primavera kan. Bentar, ketemu Milannya itu yang dia jalan-jalan itu ya? Sorry. Tulisannya 31 Mei. Sorry teman-teman. Kagak kelihatan ada Serie A-nya soalnya. Ini Roma ini yang bikin Juve merosot ke posisi 4 sih. Kayak ini di sini. Ini yang bikin Juve kepleset di 4. Gua sih berharap tadi kalau kata lu Bang Bara kemungkinan 5 besar ini bakal bertahan sampai akhir musim. Gue sangat berharap Juventus keluar dari 5 besar. Sangat berharap ya gue. Karena lu fansnya mengharapkan gerakan perubahan. Concern gue adalah Allegri. Gue juga sangat berharap Allegri dipecat karena musim depan kita butuh jiwa kompetitif di liga yang lebih bagus. Tapi gitu. setuju sih iya. Kemungkinan musim depan Mota bakal kemungkinan besar bakal pindah Juventus. Bolonya juga kalau nggak salah pilihannya antara Pioli atau Palladino. Jadi ya upgrade juga gitu. Ada Roma yang lagi berkembang banget, Lazio lagi oke banget, Igor Tudor, Napoli kemungkinan reformasi squad juga di musim depan, Atalanta juga lagi oke banget. Jadi Pioli sama Palladino katanya Pioli upgrade lah. iya upgrade lah. Tukar tambah mah. Iya Thiago Motta sejago-jagonya pernah Scudetto nggak? Belum. Emang belum. Number talks Iya, bro. tapi sebagai pemain. Sebagai pemain udah kan. Forward, gak
ada yang orang Karena tuh sih ini baru ngelatih orang baru. kalau CV itu yang maksudnya kalau Iya sih. daftar kerja lu nggak masukin Result. lu ini maksudnya gua dulu di pramuka lu juara pramuka enggak ya tergantung related gak sama pekerjaan lu. Dia ngelolosin Bolonya ke UCL. Pioli waktu zaman baru ngelatih apa? Tapi UCL 2 kali gak? Hah? UCL 2 kali gak? Iya enggak. 2 kali. Oh, udah itu aja udah kalah. Udah kalah. Dua banding Iya satu. benar. Karena kan numbers banget, dia numbers banget. Ayo Pioli lebih Dia bagus numbers dari banget. Mota. Ya kita balikin Number dulu ke talks, Roma dulu. number talks. Balikin dulu ke Roma. Ini Roma. Berat buat gue berat tapi masih bisa potensi 5 besarnya masih ada. Lu terakhir ya untuk Roma sebelum kita geser. Untuk Roma, ya gua rasa ya emang sesuai sama ini sih kocokan Bandar tadi sih. Dia ketemu Atalanta di final. Tapi sebenarnya gini, terlepas dari konspirasi itu benar atau enggak ya, gua rasa ya Roma bakal habis-habisannya lawan Leverkusen sih. Dan sebenarnya kalau gua ngelihat dari jadwalnya dia dibanding sama Juventus, gua lebih ngelihat Roma itu bakal berat lawan Napoli. Nah feeling gue gitu sih. Oke. Itu. Kita ulangin dulu pertandingannya biar nggak salah tadi kan Iya, bilang salah iya. gue. Udinese suspended dan belum ketahuan kapan mainnya. Napoli, jadi kemungkinan yang bakal main dulu Napoli. Nah di tengah-tengah itu kan ada Leverkusen, jadi ada potensi Roma bakal rotasi lawan Napoli. Terus ketiga ada Juventus, keempat ada Atalanta, kelima ada Genoa, keenam ada Empoli. Oke. Betul. Nah sekarang kita geser ke tim yang tadi lagi dibahas pelatihnya itu Bolonya yang saat ini ya cukup mengejutkan, maksudnya dari pertengahan musim kita udah terkejut dengan posisi sekarang dia ada di 4 besar dan awet gitu, nggak turun-turun. Betul. Kalau nggak salah ada beberapa pekan terakhir ya di 4 besar dengan poin 62 dan masih bisa banget untuk ke peringkat 2 maksimal sebenarnya. Tapi di pertandingan 5 peringkat terakhir dia nggak pernah kalah juga walaupun Ferguson lagi cedera. Dan kemarin lawan Roma juga luar biasa kan? Iya luar biasa impresif permainan mereka, bisa golin lagi dan pertandingan 5 pertandingan terakhir akan menghadapi Udinese, Torino, Napoli, Juventus dan Genoa. Nih Bang Bara melihat Bolonya dengan jadwalnya, apakah menurut lu jadwal yang cukup mudah bagi mereka? Iya, tadi cocok banget sama yang gue bilang Juve bakal longsor karena selain ketemu Roma juga ketemu Bolonya dan Bolonya benar-benar yang tim yang bisa Buahnya pas banget ya. menyalip Juve ke posisi 3 dan ya walaupun Thiago Motta musim depan nggak ngelatih Bolonya lagi kemungkinan besar ya tapi tim ini dengan posisi sekarang ya kalau musim depan beda pelatih nggak tahu gimana tapi dengan sekarang ya mereka memang layak ke UCL. Ya at least legasinya ada bang ya. Legasinya si Thiago Motta semangatnya mungkin masih tertanam. Kalau nggak lah. jadi Pioli ya, kalau jadi Pioli mah udah hilang semua legasinya. Itu juara mampus. Ini Bolonya sebenarnya cuma butuh 7 poin doang untuk lolos ke UCL musim depan. 7 poin doang karena di posisi Memastikan ya untuk memastikan. 6 itu 54 Bolonya ya. Kalau ditambah 15 kan 69 sedangkan poinnya Bolonya udah 62 gitu. Jadi 7 poin. Lolos sudah pasti. Iya, dan Jadi prediksi gua matematis geser menang Juve. Udinese, menang Torino, menang Genoa, that's it, case close. Oke, kalau gitu kita setuju kalau Bolonya gue juga mau kita yakin nurunin ya. dia lah. Nah ini Juventus yang kita sama-sama tahu targetnya sebenarnya cuma 4 besar dikatakan oleh Allegri, tapi juara Coppa. Targetnya juara Coppa dan 4 besar. Nah ini jadi mungkin akan sedikit fokus di Coppanya. Mereka lawan Lazio nanti malam udah unggul 2 gol, 2 gol agregat. Tapi kita akan bahas di jadwal Serie A-nya ya. Sangat berat sih ini jadwalnya akan melawan Milan, Roma, terus Salernitana yang paling ya, tapi ya oke lah. Bolonya sama Monza. itu Nah, ini langsung dari merepotkan. lu enggak tadi kan udah lumayan banyak lu coba. Ini saatnya Juventus akan menemui targetnya ya keempat besar dan juga juara Coppa ya, karena dengan laga yang berat ya AC Milan, Roma, Bolonya dan gua harus masukin Monza. Entah kenapa kalau lawan tim besar Monza sangat menyulitkan. Makanya tadi kita mungkin yang kayak Torino dan kalau ketemu Monza gua nggak terlalu concern, tapi ketemunya Juventus kayaknya musim lalu back to back menang lawan Juventus kan Monza. Iya, menang 2 kali. Jadi ini saatnya juga pembuktian juga Monza kembali buktikan bahwa Monza lebih besar daripada Juventus. Dan buktikan bahwa Rafael Palladino itu adalah Juventini sejati. Dia membuktikan bahwa gua ketemu lu gua all out gitu. Itulah Rafael Palladino harus Kita membuktikan. tidak mau mengalah. Ya dengan fixture kayak gini atau pertandingan kayak gini, feeling gua sih nggak tahu kenapa bisa turun, tapi faktor pengejutnya adalah apakah Coppa Italia bakal lolos ke final. Kayaknya kalau itu lolos, dia bisa mati-matian di Serie A-nya juga sih. Gua ngeliatnya itu aja sih. Ini kalau gue menanggapi sedikit, faktor X Juventus itu adalah
Allegri-nya jangan pala batu, balikin Chiesa ke posisi aslinya. Biarin Vlahovic jadi striker utama sendiri. Ya kanannya terserah mau di sisi apa, tapi kalau misalnya memang mau main formasi 2 striker, ya mending mainin Yildiz gitu. Chiesa-nya ditarik mundur ke belakang, entah jadi gelandang serang atau ya ada di posisi kiri gitu disuruh jadi. Ya kalau mau dipaksa, entah kenapa gue ngerasanya dia lebih cocok jadi box to box ya, tapi dikasih free roam gitu, dikasih free roam. Nah itu sih, karena itu ruin Chiesa banget sih Allegri menurut gue di musim ini. Permintaan lo itu sama kayak lo meminta orang Indonesia tidak buang sampah sembarangan. Tidak mungkin Allegri tidak pala batu. Iya Jawabannya adalah seperti itu. Jadi kemungkinannya memang berat sih. Gua kayaknya bakal lebih banyak hasil minor seri atau ya lebih banyak seri sih gue ngeliatnya sih. Kalau lihat dari pertandingan lawan Cagliari kemarin sih iya sih. Iya. Oke, terus kalau Juve kan butuh 5 poin doang sebenarnya untuk mempertahankan posisi UCL ya. Ini Milan cuma butuh 1 poin doang. Dan besok langsung lawan Juventus juga kebetulan kan di pertandingan pertama setelah kemarin. Ada Juventus, Genoa, Cagliari, Torino dan Salernitana. Nah ini gue langsung bang bara aja karena ya Milan udah hampir pasti ke UCL tapi ada rumor harusnya Pioli dipecat juga atau segala macam. Nah ini menghadapi 5 pertandingan terakhir harusnya gimana nih? Ya, udah fix Piolinya sih nggak dipecat di sekarang ya, tapi dari musim. Jadi 5 match besok akan tetap dipegang oleh si tolol itu lawan Juve tanpa Theo sama Calabria nggak ngaruh lah. Dia udah balik ya? Dia udah akumulasi sekali doang kan? Siapa aja sih kemarin yang kartu merah di? Theo, Tomori, Theo, Calabria, sama kalau kartu merah udah kartu merah dua pemain itu ya. Nggak tahu ada yang akumulasi. Jadi sebenarnya tinggal Milan ini apakah mensegerakan Juve turun atau enggak? Lihat besok walaupun berat. Nanti kita bahas di episode berikutnya. Cuma sisa selanjutnya sih ya udah nggak ngaruh banyak buat Milan sih. Kalau memang, tapi kalaupun Milan juga kalahnya sampai dia disalip sekalian sama Bolonya sih kayaknya enggak sih. Iya, cukup aman di atas kertas 2 sih. Di atas kertas gue ngelihatnya Cagliari doang yang bisa menyulitkan sih. Mohon maaf kepada Torino, tapi gue ngerasa Cagliari yang sebenarnya lebih punya semangat juang dan determinasi tinggi. Oke. Gitu. Jadi ini semua tim udah kita bahas ya yang berpeluang untuk bisa masuk ke UCL. Yang ini tujuannya adalah kita memprediksi ke 4 tim itu. Nah, Iya, sisanya. Tapi kalau lu masih mau nonton Serie A nggak? Masih nonton Inter nggak kayak? Nggak kan kayak udah nggak ada tujuannya lu nonton Ya memang Inter. justru udah nggak ada gregetnya gitu kayak udah juara. Inter ketika memang udah juara justru dia ketika zamannya Conte ya itu bermain biasa aja lepas gitu tapi menang terus kalau nggak salah karena udah nggak ada beban. Inter lebih bagus ketika nggak ada beban mainnya. Dan walaupun besok pakai pemain rotasi, gua rasa masih bisa banget untuk melahap 5 pertandingan sisa itu. Jadi masih bisa 15 poin. Ya, Simone Inzaghi-nya luar biasa emang. Dan ya masih sangat nikmat untuk ditonton aja kalau memainkan pemain rotasi gitu, pemain kayak Buchanan yang jarang main. Iya. Terus ya Emil atau bahkan kiper ketiganya bakal diturunin juga. Jersey baru. Biasanya udah tinggal promo-promo aja. Promo. Kalau Adidas biasanya peringkat terakhir kan. Kalau naik itu nggak mau kayak gitu. Kevin Zevi masih bisa main. Benar gitu lah kita pengen lihat gitu bagaimana performanya di 5 pertandingan sisa. Tapi kalau kita balik lagi ke pertanyaan gua, ini kira-kira gue pengen nanya satu-satu mungkin dari Rangga dulu ya. Boleh. Ya posisi 2, 3, 4, 5 kalau diurutin bakal siapa aja kira-kira? Aduh, gue minta maaf banget sama fans Juventus di depan ya. AC Milan 2, 3 Bolonya, 4 AS Roma, 5 Atalanta. Atalanta berarti yang keluar turunnya bener-bener sampai ke Gue sangat meminta maaf lah, tapi Juventus juga nggak bisa dibilang punya pertandingan yang mudah juga kan. Ya. Kalau ketika dia kehilangan fokus, ya tapi makanya tadi gue bilang hasil Copa sih mempengaruhi banget moodnya dia dan apa namanya dan hasil kedepannya sih. Kalau tiba-tiba Copa kalah juga kayak udah nirgelar udah kayak demotivasi ya kan ya. Yang ada kemungkinan potensi dia kalaupun di posisi 5 kayak terakhir yang dia nyalip posisinya Napoli di akhir musim ke zona Champions. Kayak di giornata akhir dia baru kayak akhirnya naik lagi gitu ke 5 atau ke 4. Ya itu potensinya masih ada. Tapi feeling gue sampai saat ini ya gue ngelihat prediksi yang kita mungkin omongin adalah melihat dari apa yang terjadi hari ini bukan apa yang akan terjadi besoknya. Itu sih. Oke, mungkin kalau gua dulu sebelum ke Reja ya, gua akan motong lu, suka-suka lu. Kan gua udah tadi belum kasih pendapat. Iya boleh di. Iya, ini kalau gua justru tetap Milan di 2, tetap Bolonya naik ke 3, Juventus ke 4,
limanya nih gua rasa bisa Atalanta. Kalau kita lihat jadwalnya Roma deh, gua agak lupa tadi. Jadwal Roma kan Juve doang berarti. Iya, Juve Enggak, masih ada. Napoli, tapi mereka mungkin akan sedikit fokus di UEL dan ya seperti tadi yang Bang Mario konspirasinya akan dijalankan. Konspirasi dijalankan. Sehingga tim Italia bakal 6 tim yang lolos ke UCL. Tambahan karena musim lalu udah Inggris nih juara. Iya. Sekarang kasih Itali. Gitu. Nah, Gila kocokan-kocokan gitu ya. Gokil ya. nah iya jadi gua pengennya begitu. Jadi ada AC Milan, Bologna, Juventus, Atalanta yang kelima, terus Roma yang keenam gitu. Kalau lu Ja? Kalau gue ya 2 AC Milan ya, tempatnya pecundang ya. Tempat pecundang, 3-nya itu gue Bologna, 4-nya Juventus, 5-nya AS Roma kalau gue. Juventus bakalan, gue rasa Juventus tetap sesuai target di posisi 4 gitu ya. Tapi AS Roma itu yang gue rasa susah untuk naik gitu. Karena dia harus jaga jadwalnya untuk bisa fresh lawan Leverkusen kan, ngejaga pemainnya maksud gua. Ya itu sih. Karena Roma nggak di favor sama jadwal kalau gua. Iya sih, makanya tadi gua agak sedikit agak berat menurut gua dari Roma. Jadi agak keluar dari 5 besar. Nah, berarti Atalanta akan mengalami hal buruk dia. Maksudnya kalah kan tadi finalnya lawan Roma, konspirasinya dan ya kalah juga di klasemen lawan Roma, jadi nggak lolos, kalah di final Kalau di final pula iya sama kayak Milan kan nggak lolos UEL, habis itu kalah di derby, Scudetto, rival kotanya. Oh udah pokoknya ya buat fans Atalanta ya udah ntar pelukan aja kita. Oke, terakhir Bang Bara. Gue sepakat sama Reza sih. Posisinya kita tadi gue bilang sama ya? si Juve-nya aja yang tukeran sama Bolonya. Supaya Allegri juga stay ya, lumayan lucu-lucuan musim depan. Karena mungkin Milannya udah nggak lucu tapi jadi bagus maksud gue gitu. Amin. Kok jadi amin lu nggak amin? Tapi lu masih semangat nonton Milan nggak bang? Dari kemarin sebenarnya nggak semangat. Oke, tapi mungkin udah kita sepakat ya untuk punya masing-masing bungkus. prediksi untuk tadi posisi 2 sampai 5. Yang degradasi nih iseng. Kita Bentar aja sedikit doang, aja. degradasi. Sebenarnya tadi seperti Sama gua seri C awal. belum seri C. Nggak usah. Seri C Parcelli. tiga wilayah, D yang 3 wilayah. 3 wilayah D. Enggak, C juga saya ada 3 di- wilayah. saya 3 wilayah. Dia lebih banyak. Banyak lagi. Dia lebih banyak. Anjir itu. Nah, ini yang ada potensi untuk degradasi ya. Sebenarnya dari tadi gue bilang 11 sampai 20 masih bisa, tapi ya mungkin kalau menurut gue sih mulai dari Lecce ke bawah doang yang agak bahaya posisinya. Kalau dari lu dulu ya, Kalau dari gue dulu ya Salernitana tuh udah pasti kalau buat gue. Sassuolo itu gue ngelihatnya potensinya gede. Mungkin dia bakalan finish di posisi 18. Jadi Salernitana, Frosinone sama Sassuolo sih yang bakal degradasi feeling gue. Udinese walaupun mainnya ogah-ogahan tapi dia baru ada perubahan lah ya, baru rekrut Cannavaro, Fabio Cannavaro. Ya dan Empoli kan kemarin udah ngalahin Poli yang satu lagi tuh, Poli. Ini Poli yang asli tuh Empoli gitu. Nah, terus udah Hellas Verona, Cagliari juga bagus gitu, maksudnya walaupun hasilnya nggak menang tapi seri gitu. Itu bisa mempertahankan aja sih posisinya dia. Jadi gua tiga tim yang ada di sini cuma tukeran Sassuolo-nya ke Frosinone doang. Oke, kalau gua sama Salernitana juga, Sassuolo satu lagi Hellas Verona. Hellas Verona masih akan melawan Fiorentina, Torino, Inter sama Lazio. Jadi Ya, masuk akal sih. jadwalnya lebih berat kayaknya karena dibandingkan yang beberapa yang lainnya. Kalau Bang Bara nggak dulu deh. Gue setuju sih, Hellas Verona sayangnya mesti turun karena emang dari musim lalu nggak berasa growth-nya, biarpun Falcone sangat bagus ya. Sassuolo juga disayangkan, memang udah saatnya harus turun lah ya, karena memang banyak pemain yang cedera dan banyak pemain yang tidak on form ketika diharapkan. Frosinone justru surprisingly bakal tetap up. Mungkin ada potensi antara Hellas Verona atau Udinese, tapi kalau ngomongin performa saat ini kayaknya 3 itu paling cocok sih. Bang Bara terakhir? Salernitana udah pasti. Sassuolo yang gue bilang bakal selamat sih. hopefully. Ke 19 dan apesnya Udinese bakal. Iya, Indonesia juga agak berat sih. Bologna sama Napoli masih. Walaupun ada Cannavaro, tapi gue ngeliat nih apesnya Cannavaro sih. Dia malah justru ngelatih terus Udinese-nya akan turun. Oke. Nemenin. Oke, kalau gitu itu adalah beberapa Beda prediksi latihan lagi kita. di seri B. Mungkin sebelum closing nih, Iya, gua mau apa? ada beberapa hal. Ini bajunya King Kazu. Oh, iya. Kalau yang tahu King Kazu main di mana? Tahun 2000-2001 dia main di Genoa. Jadi masih ada Italia. benar. 21 pertandingan, 1 di Coppa, jadi 21 pertandingan.
1 gol. Itu di saat umurnya berapa? Di saat kayaknya masih 20-an. Itu lagi masih prime-nya di Brazil, dia pindah. Kurang agak ngeflop lah ya di Serie A. Terus habis itu dia pindah ke tim Jepang, itu langsung top scorer 23 gol. Wih, ini saat ini udah umur Kalau cari sih udah 57. Dia terakhir habis dipinjemin ke klub Portugal Liga 2. 4 pertandingan main. Itu kalau di umur segitu saya juga nggak yakin saya sampai umur situ, tapi kayaknya udah lebih banyak penyakitnya daripada main bolanya. Sama satu lagi, selamat untuk Asisioni Calcio Virtus. Itu adalah klub di San Marino. Dia juara untuk pertama kalinya sepanjang klub ini berdiri hampir 90 tahun. Pertama kali juara di San Marino. Wih, Liga San Marino. Liga San Marino. Memang tidak penting, tapi San Marino adalah bagian dari Italia. Iya. Negara Jakarta Timur, gedein Jakarta Timur. Iya. Dari ini tempat ini studio ini masih gede studio ini. Tapi klubnya ada 20. Jadi dan itu membuat dia masuk ke qualifier untuk Champions League. Iya, tapi dari jauh First qualifier. Itu masih ngelawan tim anta beranta yang di hutan-hutan itu sampai lolos tuh. Tapi selamat untuk Virtus itu. Sama kayak Leverkusen ya. Pertama kali. Iya, di gue juga ada tuh ngomong Leverkusen. Buat teman-teman yang mau gabung ke Leverkusen Indonesia. Jadi gue Marianka jadi founder ya. Iya. Sama-sama merah hitam. Aku lu siapa tahu udah ada di Leverkusen Indo. Soalnya sama-sama merah hitam, jadi masih ada koneksi lah. Tapi seaneh-anehnya itu gue tahu temen gue tuh ada yang pernah megang admin Twitternya Hamburg SV. Iya. Kalau Jerman tuh Jerman masih ada. gitu. Enggak usah aneh, CFO juga masih ada kok sampai sekarang ini. Oke, yaudah kalau gitu itu prediksi kita tadi tentang tim yang bakal lolos ke UCL dan tim yang bakal degradasi. Nah, untuk menurut kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar prediksi kalian seperti apa. Terutama untuk Bang Rahmat Roma, terus siapa Tommy. Bang Tommy kemarin sama Bang Joni. Bang Joni. Yang internetnya terlalu cepat. Itu dikasih beda 10 menit ya? Itu ada yang komen. Ini gua seneng banget ngeliat pundit-pundit rungsing gara-gara spoiler. Ya udah, thank you untuk tifosi udah nonton episode kali ini. Jangan lupa nyalain lonceng dan subscribe, share juga ke teman-teman kalian karena subscriber kita lagi agak mandek di sekitar 3.100. Yuk, Teman-teman kita gedein lagi yuk. Mari Komunitas kita. yuk agar kita makin semangat buat konten YouTube di Instagram, TikTok juga ada di pinsport.com. Kalian bisa dapetin berita olahraga up to date di sana. Oke, gua mewakili teman-teman kali ini. Dan jangan lupa update antivirus ya karena dia nonaktifkan. Oke. Ya. Udah, see you on another episode. Bye bye. Ciao, arrivederci. Grazie ragazzi. Italia belong to Inter.